وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati saudara-saudara Masjidul Taqwa dan jemaah Masjidul Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat hadir kembali di masjid ini. Mudah-mudahan kita diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan ditutupi segala aib kesalahan kita di dunia sampai di akhirat. Sallallahu salam semoga mencurahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita semua. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدار الآمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني بإسناد الحسن عن عبد الله بن عمرو. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar, suatu kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari bagian dalam, yang bagian dalamnya bisa dilihat dari bagian luarnya. Gambarannya berarti mungkin kaca, transparan. Sesungguhnya di dalam surga ada ghurfah, ada kamar. Yura zahiruha min batiniha. Luarnya bisa dilihat dari dalam kamar. Pemandangan luar, mantap ya, masya Allah. Amin. Menaji dari surga. Jadi pemandangan luar itu bisa kelihatan, berarti modelnya seperti kaca gitu, kaca yang tembus transparan, jadi dari dalam bisa lihat bagian luarnya. Pemandangan-pemandangan yang indah yang di luar bisa dilihat dari dalam. Wa batinuha min dhahiriha. Bagian dalamnya juga bisa dilihat dari luar. Jadi transparan, kaca gitu modelnya. Faqala Abu Malik al-Asy'ari, Imam Abu Malik al-Asy'ari berkata, liman hiya ya Rasulullah? Itu kamar untuk siapa? Kamar yang istimewa di surga itu untuk siapa? Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Kamar yang indah yang ada di surga itu, yang istimewa, itu buat orang yang lembut ucapannya, baik ucapannya, tidak suka membuat hati orang tersakiti, lembut, betah orang mereka.
ngomongnya sopan nih. Kriteria pertama yang bisa masuk kamar khusus di surga tadi, ini atabal kalam. Orang yang lembut ucapannya, yang baik ucapannya, yang tidak kasar ucapannya. Karena kata ulama sufi, kamu berkata lembut, hati kamu jadi lembut. Kamu berkata kasar, hati kamu jadi kasar. Setiap kali kita ngomong kasar, marah, terus tambah kasar hati. Akhirnya ngerusak hati, nanti hati ini akan mengeluarkan energinya buruk nantinya. Matanya, telinganya, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi segala ucapan nih, kalau kita baik, ucapan yang sopan, hati juga damai, lembut. Semakin kita sering ngomong yang lembut, maka semakin lembut hati ini. Jadi ibaratnya ucapan ini qalqalah yuqalqilu qalqalatan. Baju di toko deh, qad bujadin, huruf yang memantul. Jadi kita ini kadang-kadang kalau di sawah atau di lapangan kita teriak, kemudian ada suara yang balik, gema itu. Sama seperti itu. Kalau kita ini gemaknya ini lembut ke hati, dicerna pakai hati, nanti keluar nambah lembut lagi. Jadi kayak mesin hati itu. Nah, kita ngucapnya kasar, diolah jadi lebih kasar karena hatinya jadi kasar. Si hatinya beku, keras, nah keluar nanti lebih keras. Summa qasat qulubuhum fayakal hijarati aw ashaddu qaswa. Hati itu kalau udah keras bisa lebih keras daripada batu. Fayakal hijarati ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Padahal batu itu yang dikatakan keras itu batu, kadang-kadang dari celah-celahnya keluar air. Batu keluar air terjun, atau ada celah-celahnya itu ada tuh sampai air terjun. Kadang-kadang dari batu-batunya kan, kadang-kadang keluar air. Ada sumber dari situ. Ada juga batu yang nggak turun, aturannya turun, dia nggak turun. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Karena kata perintah Allah jangan turun, tetap di situ. Kadang-kadang ada di gunung kan batu gede, aturannya pikiran kita turun di tempat itu karena sudah miring. Tapi nggak turun. Kenapa? Lana yahbitu min khasyatillah. Itu batu nggak turun karena takut kepada Allah. Ada yang merintah itu. Gunung tumpukan batu misalnya, kenapa enggak turun? Ya karena ada perintah Allah. Kalau nggak ada perintah Allah, nggak bakal nyusun begitu batu. Disusun batu, ada tanahnya, ada airnya, ada apinya di dalamnya. Kok bisa damai di situ? Nah, karena ada perintah Allah. Kalau nggak ada perintah Allah, nggak bisa. Oleh karenanya, ini ada kamar yang baik, yang istimewa, ternyata untuk orang yang lembut ucapannya, baik ucapannya. Dia disediain khusus, ada kamar khusus di surga. Jadi segala ucapan ini, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Gak ada yang terucap nih dari lisan kita kecuali ditulis sama malaikat raqib. Hati ditulis, mau baik mau buruk ditulis. Kalau kita menganggap ucapan kita itu amal kita, pasti ngomongnya sedikit. Kalau enggak ngomongnya baik. Maka minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman sama Allah dan hari akhir, maka dia itu bicara yang baik, kalau enggak diam.
Ucapan-ucapan yang baik, yang lembut itu tidak hanya menyehatkan jantung kita, menyehatkan hati kita, tapi menyehatkan jantung orang lain juga, hati orang lain juga. Tidak hanya membuat akhlak kita baik, tapi akhlak orang lain pun jadi baik. Akhlak suaminya, akhlak istrinya, akhlak anaknya, akhlak tetangganya itu jadi baik gara-gara ucapan yang lembut. Tapi kalau ucapan kasar, jangankan orang lain, jangankan keluarganya, hatinya sendiri rusak. Hatinya sendiri rusak karena omongannya kasar. Kita ini berkata kasar. Kita yang mendengar, ya, kita sendiri yang ngomong, itu sakit hatinya. Kedengar sama istri, marah juga. Kedengar sama anak, keras juga. Kedengar sama teman, keras semua ini. Jadi bukan mendamaikan, tapi malah membuat masalah. Maka kata ulama sufi, di antaranya Sayyidi Syekh Maulana Hasan Qabbani, beliau bilang di akhir zaman orang tuh pada malas, wirid-wirid itu pada malas. Enggak seperti orang-orang dulu. Ya benar. Di antara para santri di pondok-pondok sangat berkurang semenjak ada handphone, berkurang. Benar. Kalau zaman dulu saya mondok tuh dibagi dua kalau pondok salaf itu kelasnya. Yang satu kelas kitab, mutolaah begitu, ngapal kitab, jarang puasa, tapi ngapal kitab, tasrifan, nasroya, hafalan. Ada kelas kedua, wirid, jadi alimah, wirid baik, malam wirid dari kiai yang minta. Setiap malam gak suka tidur, biar salat subuh tidur, udah ngaji kadang-kadang. Ya, yang satu mah biasa normal, wirid juga nggak terlalu, tapi ngapal aja kitab. Subuh yang ngaji, orang rajin yang ngaji. Ada yang satu bukan ahli ngaji, ada wirid terus, puasa. 5 tahun, 3 tahun puasanya nggak kira-kira. Tapi ngaji malas. Giliran subuh nggak kelihatan, beres sholat subuh ngaji misalkan jam 8 udah nggak ada, dia mau bangun nanti jam 1 baru bangun sholat zuhur kan. Tapi dua-duanya ini alhamdulillah pada jadi yang ngapalin kita jadi gembala ngajar ngaji, ya. Ngajar ngaji biasa, nguruk ngaji. Yang wirid aja jadi ahli hikmah, ngedoain orang, ya. Walhasil pada jadi karena serius tuh. Yang ngaji juga berat, ngapalin terus-terusan, apal alfiyah, apal zubad, apal nadomi, apal. Bukan hanya Quran, kadang orang sekarang kan, anak siapa Quran, meskipun nggak ngerti, anaknya artinya itu apa? Mau ngapal doang aja. Coba peralatannya diapalin baru ngerti, cuman peralatannya itu yang susah. فَالنَّحْوُ أَوْلَى أَوَّلَ أَن يُعْلَمَا إِذِ الْكَلَامُ دُونَهُ لَن يُفْهَمَا. Ilmu nahwu yang pertama dipelajari, tanpa nahwu kalamullah tak difahami. Ilmu nahwu itu ilmu yang pertama dipelajari. Nggak ngerti nahwu, jangan harap bisa ngertiin Quran, nggak bisa. Terjemah doang bisa salah, ngeri. Ya, karena di situ hurufnya apa, ininya apa, faedahnya apa, ininya apa. Kadang satu huruf punya makna 10, satu huruf ada yang maknanya 13, ada huruf ini, ada huruf ini, baru huruf itu. Maka artinya orang-orang dulu tuh mereka benar-benar belajar.
Yang malas belajar, wirid nggak berhenti-berhenti, minta terus, nangis terus ke Allah. Keluar dari pondok, yang satu jadi kiai ngajar ngaji, yang satu ngurusin tamu, mendoain orang. Ya intinya manfaat. Ada yang sakit didoain sembuh, yang manfaat. Yang penting kan jangan narif sekian kan gitu. Kalau nolong bagus, dari zaman Wali Songo demikian. Dari zamannya Sunan, dari zaman dulu kiai ya terkenal begitu. Dulu saya pernah sampai diangkat anak tuh sama anaknya Abu Yazid Jengkudu, namanya Abu Abdul Hadi. Umurnya 101. Adik-adiknya udah pada meninggal. Itu anak pertama masih hidup. Nah, 3 orang tuh diakuin tuh sama beliau. Yang Serang, yang Tangerang 1, Bogor 1, nah Serang saya. Saya dikasih kitab tuh. Nih, Jud, nih kitab. Kitabnya kitab doa-doa. Ada hikmah, tarekat di situ ada. Karena nanti kalau jadi kiai mah apa aja harus bisa. Apa aja harus bisa. Situ sampai bayi nangis, minta doa. Nyembur segala macam. Wih, zaman dulu mah luar biasa dilakoni. Dipuas kita mah dapat kitab doang, nggak diamalin, nggak dihafal. Jadi akhirnya ngedoain orang yang nggak mustajab, pokoknya diamalkan kitab doang. Kalau zaman dulu mandinya aja, nawaitul ghusl li dukhuli tariqil awliya illah. Ada mandinya, saya niat mandi untuk masuk tarekatnya waliullah. Dan untuk taubatan nasuh, mandinya itu niat begitu sebelum wiridnya. Banyak wiridannya. Jadi jarang sekemah, emang itu wiridan seminikian. Pokoknya aneh zaman sekarang orang ngamal segitu. Kenapa? Karena orang sekarang ini kurang ta'alluq itu sama ulama, kurang. Datang sama kiai, datang sama orang alim, pas waktu ada maksud doang ngaturi. Kalau orang dulu enggak. Datang ke ulama, datang kiai, nah itu emang pengen barokahnya, pengen kecipratan barokahnya, bawa air segala macam. Enggak sakit enggak anaknya. Enggak sakit. Cuman pengen gitu, pengen dapat barokahnya. Fatihah udah senang alhamdulillah. Itu doang. Makanya karena barokahnya kurang, nggak bisa kayak mereka, nggak bisa kayak ulama-ulama dulu. Kenapa? Orang kurang barokahnya, nggak kuat wirid seperti orang dulu. Tapi meskipun orang sekarang, kalau barokahnya besar, dulunya dibawa-bawa meskipun zaman sekarang kuat. Kenapa? Warisannya besar. Warisan ruhaniyahnya besar. Nah, maka ucapan yang baik akan mengantarkan seseorang, dirinya, anaknya, keluarganya, tetangganya jadi orang baik semua. Nah, maka kata Maulana Hasan Qabbani bilang, udah akhir zaman ada amalan, gak usah wirid banyak-banyak, gak usah puasa lama-lama, gak usah berat-berat wiridannya. Apa? Jangan marah. Jangan marah doang. Tapi jangan marah tuh susah di akhir zaman mah. Wong pada panas-panas baik. Ya, masalah ini marah. Terus tuh banyaknya nyari-nyari kesalahan aja gak beres-beres. Jadi jangan dianggap marah, apa mudah gak marah itu. La taghdab falakal jannah. Nabi bilang 3 kali. Jangan marah. Kamu dapat surga. Ya ini. Al-Qabal kalam malah khusus. Orang yang bisa bicaranya itu lembut, disediain kamar khusus di surganya Allah. Yang dari kaca yang jernih, dari dalam bisa dilihat dari luar, luar bisa dilihat dari dalam.
Ij'alna jami'an min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita jadikan ahli surganya Allah. Jadi jangan marah, jangan. Karena kalau ketika marah, setan itu menguasai kita gampang, kayak bola disepak-sepak. Kayak bola tendang-tendang. Kecuali ya enggak sholat, dia wajar, itu kewajiban anak yang enggak sholat marah. Cuman tetap marahnya juga dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Karena kalau misalnya pakai kekerasan, itu pasti lari. Nurut sekali dua kali, tapi kan hatinya enggak kena. Tapi kalau diomongin, dipegang, nah rajin sholat ya, bukan bapak kalau ibu ninggal, peremen bisuki. Belajar Quran sing benar ya, mana kalau bapak kalau ibu ninggal ke, bisa ngirim-ngirim yasin. Tuh dipegang, dibisikin tuh anak. Jangan dicuekin itu anak. Kadang-kadang orang tua dimintain doa sama anaknya. Ma, minta doa. Gak percaya sama mama, gak percaya sama ibu. Ibu doain terus sama kamu, biar kamu rajin ngapalin ini. Barang begitu baik. Awan orang dua orelo, ya kan? Ngomongnya mah begitu, bapaknya sama aja. Wih, tenang aja. Wis, enggak usah diomong, doa bapak menyertaimu anakku. Masa ngomong itu pengen relo. Nah, saudara. Wong sengen sampai puasa kang kecil. Malamnya wirid sampai subuh. Ketika ditanya kenapa, mudah-mudahan anak saya jadi ulama, mudah-mudahan anak saya jadi orang alim, mudah-mudahan saya jadi wali anak saya. Terus. Kenapa? Sampai puasa karena doa orang puasa mustajab. Dicari tuh fadilah. Wirid dicari. Buat apa? Nanti buat anak saya. Yang nikmat kalau dia meninggal tetap nikmat karena anak-anaknya nanti jadi orang saleh. Nah, zaman sekarang pengen anak soleha. Orang tuanya gak dari Allah sama sekali. Gimana mau ada berkahnya? Orang dulu tuh, saya dulu ingat bawa mana yang ibu terminal Ningsi Santri Abu Yusuf. Cuman doa. Wis balik mana itu doang. Ngomong juga enggak kadang-kadang. Mending cuma Abu Yusuf mah bisa ngobrol. Abu Timyati mah enggak ngobrol diem dong. Udah. Dan zaman dulu banyak anak kecil tuh yang dibawa-bawa begitu banyak. Nah sekarang jarang. Makanya nambah jarang, lebih dekatnya ke handphone. Nah, udah. Gak ada contoh dibawa orang soleh. Deketin. Zaman dulu yang ada ulama aja, ada kiai. Kok selamat, dijampe. Tuh, zaman sekarang udah jarang. Kalau dulu mondok buku-buku cangkeme buku aja diludahin itu ya sekarang mah kabur kali santri ya orang tuanya nggak terima. Zaman dulu alhamdulillah aja pecil kulit diiduhi. Anak saya diludahin, anaknya dipukul sama kiai, seneng alhamdulillah. Anak saya diperhatiin sama gurunya. Karena nggak bakal kan mukul juga nggak salah. Orang tua sekarang dituntut. Ya, kiainya dituntut. Ya makanya jangan ngarep tuh menuntut kiai, jangan ngarep anaknya jadi orang soleh, tapi dituntut sama anaknya. Sampai di akhirat dituntut. Ngajar ngaji nggak bisa. Ya. Ngajar ngaji nggak bisa, merhatiin gurunya nggak suka, nggak takdim sama gurunya, kan? Sama guru anak malang ngejelek-jelekin, lihatin aja ntar anaknya.
anak itu bisa jadi surganya kita, bisa jadi nerakanya kita. Sama orang tua juga gitu, bisa jadi surganya kita, bisa jadi nerakanya kita. Bakti ke orang tua, jadi surganya kita. Durhaka ke orang tua, jadi nerakanya kita. Anak sama, dididik sama agama, nurut, jadi surganya kita. Tapi bisa jadi nerakanya kita gak dididik ilmu agama, ilmu umum sampai tinggi. Ngaji udah bisa. Iku orang tua ada orang nangis-nangis aja, nggak nangis, padahal nggak bisa ngaji. Saya pernah ajar ngaji, orang udah tua 70, dia udah keliling. Saya mantan birokrat dulunya Ustaz, saya udah Singapura, Malaysia, terus Amerika, udah keliling dunia. Tapi sekarang yang saya pengen itu satu. Saya pengen bisa ngaji. Nangis, baru bismillah nangis, gak bisa. Huruf gak tahu, umur 70. Gimana kalau ngajinya gak bisa, gimana sholatnya? Udah gitu aja, gimana sholat, ngaji udah bisa. Jangan dipikir, kalau ngaji mah gak bisa, tapi sholat mah bisa deh. Fatihah gak bener. Ini buru-buru Fatihah bener, huruf gak tahu. Pas saya bilang, ayo bismillah aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Yang jelas bisa. Ternyata ini huruf apa, Pak? Enggak tahu. Yang saya inginkan sekarang Ustaz bukan kekayaan. Kekayaan udah banyak, saya kekayaan, kaya. Orang saya dijajanin dulu. Wih, pekan betul tugasan si pondok ning Syariat terus. Hotel Sarimas namanya, itu saya ngajar di situ. Wih, anaknya santri, kayaknya jadi ustad gitu, boleh deh pejabat. Ustad mau beli apa yuk? Ya, diborong itu. Sendalnya baru, saya ini baru. Di warung ada warung, diborong semua berapa ceng-cengan tuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Nah, mau nasihatin juga yang lembut. Nah, yang lembut, karena orang yang lembut ini nanti balasannya surga. Maka orang lembut itu bisa menyadarkan orang. Kenapa? Karena dianya tenang, bisa nenangin orang. Dianya mabuk, ya nggak bisa nenangin orang. Dianya marah, ya nggak bakal bisa nenangin orang. Wa'at amal ta'am. Yang kedua syaratnya adalah sering memberi makan. Alhamdulillah kadang ada Jumat berkah, pada ngasih-ngasih ke pondok, ngasih-ngasih ke pesantren, ke masjid, ke ini. Wa'at amal ta'am. Ini berarti apa? Nabi itu menginginkan umatnya saling perhatian satu sama saling ngasih makan. Jangan sampai kamu kenyang, tetangga kamu kelaparan. Dia kan sama umatku, kan gitu seolah-olah. Artinya nih, saya meninggal, tolong perhatian ya sesama kalian. Yang kaya perhatiin yang miskin, yang punya perhatiin yang gak punya. Titip ya saya warisan saya nih, kan gitu. Kita kan sama-sama mau yang miskin, mau yang kaya. Sama ngarep-ngarep diakui sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang ngasih makan itu, kita kan pikirnya ngasih makan udah gitu aja. Coba kalau dihayati, energi kita ini dari mana? Dari makan. Kalau kita kasih misalnya ke santri misalnya, energinya buat apa? Iya, buat ngaji misalkan, buat sholat, buat ibadah, buat ini. Nah, dipakai itu energinya buat ibadah, buat sholat, buat ini, maka berkali lipat kan pahalanya.
Karena wasilah. Wasilahnya kalau misalnya santri ini udah mangan, waduh, kan buru-buru bisa sholat, buru-buru bisa ngaji, kelaparan. Kasih makan nih, ada nasi nih, makan. Dimakan sama santri, sehat badannya, tuh dibuat sholat. Selama dia sholat, ya kan, sehat, dapat kita pahala, gak berhenti, nyatu sama darah, nyatu sama daging energinya kan. Belum lagi menyenangkan hatinya. Kita pengen tahu orang saleh kalau bisa nyenengin orang seneng. Karena kalau orang hasud nggak begitu. Orang hasud itu seneng orang hancur. Itu orang hasud. Kalau saudaranya maju, waduh panas. Ngelihat berhasil, panas. Warungnya ini laku misalnya, tekenin dukun misalnya kan, alhamdulillah, gimana cara supaya hancur tuh? Jadi apalagi ada zaman seperti ini, ya tayangan dukun udah kayak gampang gitu, di internet gampang. Ya. Orang kaliannya gampang istilahnya, buat ini beginilah. Buat ini hancurin ini. Gitu. Itu kan berarti apa? Orang bukan atobal kalam, ucapannya kasar itu. Berbuah apa? Nambah kasar, tega jadinya. Sunan Bonang kan, gurunya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu muridnya. Kecabut rumput gara-gara cabut tongkatnya jatuh, nangis. Ya Allah, kenapa nangis? Ya karena ini rumput kecabut. Nah kan emang rumput biasanya dicabut. Iya, cuman biasa dicabut, diniatin buat ngasih makan kambing. Ya kan itu ini nggak sia-sia. Ini kecabut biasa, nggak ada nilainya. Itu aja nangis. Ya. Makanya sayyiatul hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang saleh ya, itu masih keburukan buat orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang baik, berbuat baik, itu bagi para aulia yang dekat sama itu masih jelek. Para wali misalnya masih mikirin, punya mobil, punya ini. Itu baginya itu kesalahan. Kenapa? Karena masih ingat selain Allah. Padahal kan buat kita ya wajar aja ya. Mudah-mudahan punya mobil nih buat dakwah, buat ini, buat keperluan keluarga, buat ini. Kan itu, buat ngaji, buat apa misalnya. Ya kan buat kita jelek apa baik? Baik. Gimana niatnya kan itu. Tapi buat orang-orang yang kelas, muqarrabin, orang dekat sama Allah, itu masih keburukan. Kenapa? Masih belum ikhlas murni, yang hadir hanya Allah. Sampai ada orang berangkat haji, ada orang pengen ikut berangkat sama Ibnu Mubarak atau siapa gitu, ada waliullah lah mau berangkat. Kamu mau ikut sama saya? Iya, ada syaratnya. Gak boleh bawa barang-barang perbekalan sama sekali. Bingung, mau haji gak bawa bekal, gimana ceritanya? Dan terus nggak apa-apa lah, nanti juga dikasih orang. Nggak boleh nerima dari orang. Nggak boleh nerima. Kalau dia ngasih katanya diterima, karena dari makhluk itu. Waduh, bingung dah. Nggak kuat ngikut. Yang waliullah itu benar berangkat tanpa perbekalan sama sekali. Jadi man istata'a ilai sabila, dia mah kuatnya bersama Allah. Enggak sama duit, enggak sama kendaraan, enggak, tapi sama Allah. Ghaniyun bil ghani, bil mughni. Jadi kaya gara-gara Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan.
Bisa kita, waduh, mau sampai kulit berdarah nggak bisa kayak gitu. Orang mau berangkat itu harus persiapannya banyak, kan gitu. Itu berangkat nggak pakai berbekalan, berangkat kalau dikasih pun nggak mau nerima. Tapi ada orang demikian, ada karena menunjukkan kebesaran Allah. Maka disebut ala illa awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para wali Allah enggak ada takut, enggak ada sedih. Itu berangkat aja nggak bawa apa-apa, tapi selamat, kuat. Wih, mustahil ya, mustahil buat kita. Kalau ke Allah nggak ada yang mustahil. Contoh, kita lagi sakit kadang-kadang nggak makan, ya, kuat kadang-kadang. Udah enak banget, ya. Udah ngelik kan kadang-kadang pernah gitu. Berarti bisa aja dihilangkan rasa laparnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang sekarang disuntik katanya biar nggak lapar, udah kenyang aja kalau ada gitu, kenyang. Nah kalau zahir aja bisa, batin lebih-lebih. Nah, yang nyuntik dapat suntikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat madad, dapat nafkah, dapat anugerah dari Allah. Nah itu maksudnya wa ta'am. Kita ngasih makanan itu apa? Karena energinya nanti dibuat ibadah kepada Allah. Makanya kan ada pembahasan gimana kalau misalnya ada anjing sama ada orang yang gak sholat, lebih mana yang kita kasih? Dalam kitab-kitab fikih mendingan ngasih anjing katanya, nah, itu. Daripada orang yang gak sholat. Kenapa? Dosanya orang gak sholat itu, satu dosanya udah ketulis nama dia sama orang tuanya di pintu neraka, sengaja ninggalin sholat. Makanya apa? Bertaubat orang yang salat itu. Bertaubat. Jadi sampai kata ulama, kalau ada anjing ya, kehausan, ada orang yang tarik ke salat tinggal di salat kehausan, mana dulu penting anjingnya dikasih. Di kitab Safinah itu ada. Kitab Safinah ada. Maksudnya apa? Ini yang dimaksud. Kita ini jadi mulia nurut ke Gusti Allah. Satu waktu anjing ya ketemu sama Abi Syabir al-Bustami. Ketemu terus ngomong di jalan, seolah-olah bicara itu, karena mungkin hatinya wali Allah ini kan kebuka, kedengeran. Jadi si anjing ini ngomong begini seolah-olah, wih enak amat jadi manusia, enak amat jadi kamu. Tangannya diciumin orang, sementara saya orang pada lari katanya. Emang hebatnya apa kamu dibandingkan saya? Kenapa ya Allah ciptain kamu jadi manusia, saya jadi anjing? Yo, hebatnya kita nggak ada hebatnya, nggak ada. Kita jadi manusia itu murni hadiah dari Allah. Kalau mau Allah kata kita bisa jadi babi, kita bisa jadi semut, kita bisa jadi anjing, bisa. Tapi ditakdir jadi manusia untuk apa? Jadi khalifah fil ardh, dipilih. Jadi pemimpin di muka bumi. Ucapan Allah kepada Nabi Daud, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra hei gunung, berzikir kamu, burung-burung zikir kamu bareng sama Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu kalau lagi baca, kalau lagi zikir atau baca kitab Zaburnya, kalau lagi burung-burung tuh lagi lewat pada turun. Satu sampai kumpul banyak. Atau gunung, ya. Nabi Daud zikir dekat gunung, gunungnya ikutan.
Ini menunjukkan bahwa apa? Seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbih. Semuanya bertasbih, cuman kalian enggak ngerti tasbih mereka. Tapi siapa yang jadi pemimpin? Manusia. Gunung-gunung, burung-burung, zikir kamu bareng sama Nabi Daud. Makanya ketika kita zikir itu, kerasanya nikmat. Apalagi kalau di lapangan, di halaman terbuka, ya kan? Ada pepohonan, ada gunung, ada ini. Kenapa nikmat? Kenapa? Ngikut itu. Gunung-gunung ikutan zikir, langit ikutan zikir. Allah, Allah ikut semua. Kenapa? Karena yang mimpin manusia. Yang mimpin manusia. Kalau ada pimpinannya, otomatis bawahannya ikut. Tadinya zikir, tasbih masing-masing. Nah, ketika ada orang saleh mulai zikir, Allah, Allah, ikutan mereka. Nah, tasbih mereka misalnya ada yang la ilaha illallah, ada yang subhanallah, ada yang macam-macam tasbihnya beda-beda. Nah, tapi ketika datang orang alim nih ngajak zikir, wah, serempak semua, ngikutin yang dibaca orang alim tadi. Ikutan sama-sama zikir mengagungkan asmaul walakin la tafqahuna tasbihah. Cuma kalian doang enggak ngedenger tasbih mereka. Enggak ngerti gitu. Kalau seandainya ngerti, aduh enggak berhenti kita zikir. Enggak berhenti. Coba kalau misalnya itu pohon pisang dulu, ya pohon singkong pada zikir, ingat akhirat kabeh. Pada zikir illallah kita jalan pun pada zikir semua nih. Padahal pisang itu nggak pernah makan pisang. Nah, pohon mangga nggak pernah makan pohon mangga. Yang makan siapa? Kita ya. Aduh, pohon rambutan pengen refreshing, nggak bisa jalan ya tetap di situ aja. Orang, wah bisa kemana-mana. Yang paling banyak makan nikmat manusia. Tapi yang sedikit, yang aturannya banyak zikir manusia. Ini malah sedikit zikirnya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Bersyukur ini kaitan dengan zikir. Orang syukur sok ingat sama Allah. Orang zikir sok rajin bersyukur. Dengan berzikir akal berfikir, hidup di dunia tak selamanya, segala nikmat hanya sesaat, zikirlah sabar agar selamat, zikirlah sabar agar selamat. Yang terakhir, wabata qa'iman wa nasuniyah. Yang bisa masuk ke kamar khusus di surga itu adalah orang yang semalaman dia berdiri salat tahajud atau zikir atau ibadah. Wa nasuniyam, sementara manusia yang lain tidur. Kata Imam Ghazali, jangan kalah sama ayam wis kongkoro gitu, kulu-kulu malah ngorok. Jadi udah tandingin ayam aja dulu, nggak usah tandingin orang ulama, tandingin ayam aja. Ya, ayam udah kongkorong, kita masih ngorok. Waduh, itu namanya bobrok. Iya kan? Ayam udah kongkorong, kita masih ngorok, bobrok namanya itu. Ya. Berarti dia itu belum kenal sama Tuhannya. Ayam dikenal harus nyiptakan nih. Iki je wong kenal. Sing paling mangan ibu akeh ayam ibu dipangan karo wong. Ya Allah. Tapi enggak ingat sama Allah. Nah, makanya tahajud itu luar biasa. Fa inna da'us salihin qablakum.
alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Biasain kata Nabi qiyamul lail, karena itu adat kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi gampang. Mau tahu orang saleh, saleh apa enggak? Tinggal lihat aja. Rajin qiyamul lail apa enggak? Karena Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya kenapa wajahnya orang-orang yang tahajud itu bersinar, bersih, dilihat enak. Iya, karena dia habis berduaan bersama Allah. Dia dapat cahaya Allah. Yang lain tidur, dia bangun. Wa muqarribatun lakum ila rabbikum, dan tahajud itu akan mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Kenapa? Karena sendiri. Dan bacaan di waktu malam itu sangat berpengaruh. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila. Bacaan di waktu malam itu sangat menyentuh qalbi. Kita nyebut nama Allah jam 3. Allah, itu cepat itu, sangat pengaruh. Kita ini ya, cari pengaruh kebaikan biar jadi orang baik. Kita jalan itu sama seperti handphone itu kadang ada sinyal, ada ini kan, ada virus, ada ini kan. Gelombang, ada gelombang. Sama kita jalan itu dari Kaujun jalan ke Cirebon, itu gelombangnya macam-macam. Gelombang apa? Ada baik, ada buruk. Nah, untuk mengantisipasi karena banyaknya kadang-kadang gelombang yang buruk, tuh malam-malam baca Quran atau salat tahajud. Inna nasyatal laili asyaddu waqwa, paling berasa bacaan Quran, zikir di malam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Ada berikutnya tuh, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Sesungguhnya Allah, inna rabbakum ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu. Tuhan engkau Muhammad tahu, ngerti engkau sholat malam separuh malam atau sepertiga malam. Wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, dan orang-orang yang bersama engkau. Kalau zamannya Nabi, sahabatnya Nabi. Kalau sahabatnya Nabi udah nggak ada, tabi'in nggak ada, kalau nggak ada semuanya itu siapa? Ya kita ini. Kalau pengen bareng sama Rasul, gimana? Kalau pengen diakui jadi umat Nabi, jadi orang istimewa di sisi Nabi, qiyamul lail. Karena situ wa ta'ifatun minal ladina ma'ah, dan segerombolan kaum yang bareng sama kamu. Kalau dulu sahabat, ayat itu turun di sahabat, tapi makna kan luas. Kata Imam Abu Madian Al-Maghribi, beliau bilang Quran ini udah berhenti ayatnya. Ayatnya sudah berhenti, tapi maknanya lam yazal yatanazzal, tapi maknanya terus turun. Gak ada beresnya. Keagungan Al-Quran, keajaiban. Kalau ayatnya udah berhenti, gak ada tambahan lagi. Tapi kalau misalnya maknanya terus luas. Makanya kalau dimaknain cuma sahabat Nabi, pendek kan? Tapi dimaknain apa? Nih, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu mengerti engkau bangun malam, ya, separuh malam atau sepertiga malam, dan umatmu yang ikutan salat ini. Jadi kalau pengen dekat sama Nabi, rajin tahajud, insya Allah dekat sama Rasulullah. Bahkan kerajaan dunia akhirat didapat bagi orang yang
Kewalian dinyalakan buat orang yang mau bangun di malam hari. Kalau siang-siang wali nikah, ya. Kalau pagi-pagi namanya wali nikah. Ya. Kalau malam, iya. Kalau mau jadi wali Allah malam, ya. Man talabal ula sahiran layali. Siapa orang yang cari keluhuran begadang semalamnya. Tuh. Ya, makanya buat introspeksi diri kita, mumpung masih wenten umur, yuk sholat simpang saja 2 rakaat biasa setiap hari 2 rakaat. Kalau misalnya lagi halangan gimana Pak? Ganti dikir, bangun tetap bangun, tetap karena waktu itu para aulia Allah ngadep bersama Allah. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka baca istighfar. Astaghfirullah
tutupi aib-aib kami ya Allah, dunia sampai akhirat. Jangan permalukan kami ya Allah, jangan buka aib kami di dunia sampai di akhirat. Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, ustur uyubana bisitrikal jamil, ustur uyubana bisitrikal jamil, ustur uyubana bisitrikal jamil. Ya aman khaifin, Ya aman khaifin, sallimna bima nakhaf. Ya aman khaifin, sallimna bima nakhaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, beri mereka kesehatan zahir batin, istiqamah ibadah, hayatnya husnul khatimah. Orang tua kami yang sudah wafat, sampaikan pada majlis ini kepada mereka, jadikan mereka gembira di alam kuburnya, senang dengan limpahan rahmat darimu ya Allah, limpahan kelembutan darimu ya Allah, dan jadikan kami semuanya ya Allah dimaafkan segala kesalahannya yang dulu pernah durhaka kepada orang tua kami ya Allah, dan jadikan anak turunan kami anak saleh salihah, alim hafidh hafidhah, dan jadikan perkumpulan majlis ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah, perkumpulan yang membuat hati kami menjadi tenang tentram dengan mengingatmu ya Allah, dan jadikan ya Allah ketika detik-detik roh kami akan meninggalkan jasad kami, jadikan roh kami ya Allah bisa menyebut namamu ya Allah, bisa merasakan nikmatnya menyebut namamu. Jadikan saat-saat kami sakaratul maut kelak adalah di waktu kami melihat menyaksikan kelembutan-kelembutanmu begitu deras turun kepada kami ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la Amin amin amin.